Sama bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022 ini, saya akan mengomentari seluruh aset Tommy Soeharto disita negara dari Bank Siwis akan jadi orang miskin. Zaman pemerintahan Soeharto selama 32 tahun, banyak uang proyek pembangunan dikorupsi hingga mencapai 11 triliun. Banyak perbuatan korupsi, tapi satu pun tidak ada yang sampai ke pengadilan. Cukup diamankan saja begitu saja, karena tidak ada orang yang berani untuk mengungkap kasus korupsi pada saat itu, sehingga didiamkan saja. Sehingga uang yang dikorupsi itu ada sebesar 11 triliun disimpan di Bank Siwis. Karena Bank Siwis ini terkenal aman kalau menyimpan uang. Seluruh dunia hampir menyimpan uang di Bank Siwis tersebut. Sampai Bank Siwis bisa hidup dari bunga uang, menyimpan uang. Jadi pada umumnya uang hasil korupsinya disimpan di Bank Siwis yang terkenal aman. Setelah pemerintah melakukan kerjasama antara negara Indonesia dengan negara Siwis dilanjutkan, kemudian DPR sudah membuat undang-undangnya tentang pengembalian harta kekayaan negara. Sekarang tinggal melaksanakannya. Semua harta Soeharto hasil korupsi selama 32 tahun telah berhasil disita negara sebesar yang jumlahnya puluhan triliun. Akibat penyitaan uang dari Bank Siwis membuat keluarga Soeharto termasuk Tommy Soeharto menjadi orang miskin. Dia tidak bisa lagi nanti berlagak seperti orang kaya, ganti-ganti mobil mewah dan lain sebagainya, membentuk organisasi yang semuanya bisa dibiayainya. Dan kalau sudah disita uangnya tersebut, dia sudah tidak bisa lagi berbuat seperti orang kaya tersebut. Uang hasil sitaan dari Bank Siwis akan dapat digunakan membangun di segala bidang untuk kesejahteraan masyarakat, akan dapat digunakan untuk membayar hutang negara. Selain membangun juga bisa digunakan untuk membayar hutang negara. Tergantung nanti negara untuk apa dilakukan uang tersebut. Harapan saya, semua hasil uang korupsi yang disimpan dimanapun agar disita negara sesuai aturan hukum yang berlaku. Karena semua uang yang dikorupsi merupakan uang rakyat, harus disita negara untuk kepentingan rakyat. Itulah yang saya lihat ini di mana harta Soeharto berhasil disita oleh Mahfud MD selaku koordinator pengembalian harta kekayaan negara, di mana sampai puluhan triliun berhasil ditarik dari Bank Siwis untuk negara. Di mana negara tersebut, karena pada umumnya dulu sewaktu Soeharto memegang jabatan selama 32 tahun diduga melakukan perbuatan korupsi dan semua uang yang dikorupsi tersebut disimpan di Bank Siwis karena di sana sangat aman menyimpan uang. Termasuk semua negara di dunia menyimpan uang di negara Siwis. Sampai negara Siwis itu bisa makmur karena dari hasil bunga daripada uang penyimpanan tersebut. Itulah yang saya lihat. Jadi akibatnya semua orang menyimpan uang di Bank Siwis karena sangat aman. Dan itulah saya lihat di negara ini. Semua harta Soeharto selama 32 tahun disimpan di Bank Siwis tersebut. Kalau dihitung dengan bunganya kan puluhan triliun itu. Akibat penyimpanan uang dari Bank Siwis membuat keluarga Soeharto termasuk Tommy Soeharto menjadi orang miskin nanti. Uang hasil sitaan dari Bank Siwis akan dapat digunakan membangun di segala bidang untuk kesejahteraan masyarakat atau dapat digunakan untuk membayar hutang negara. Karena negara Indonesia juga ada hutangnya. Itu dari situ aja nanti negara Indonesia sudah bisa melunasi hutang negara. Hutang negara sekitar 11 triliun.
11 triliun. Maka dari uang tersebut, uang dari Bank Swiss tersebut nanti kalau sudah ditarik sebesar 11 triliun, sehingga bisa melunasi uang negara, hutang negara. Kalaupun nanti tidak membayar hutang, dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang untuk mensejahterakan masyarakat. Karena uang itu uang rakyat, sehingga perlu untuk digunakan untuk membangun negara Indonesia ini demi meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Jadi harapan saya, semua uang hasil korupsi yang disimpan dimanapun agar disita negara sesuai aturan hukum yang berlaku. Karena semua uang yang dikorupsi adalah merupakan uang rakyat, sehingga harus dikembalikan kepada rakyat lagi uang yang dikorupsi tersebut, guna menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.